Mari kita syukuri pertemuan silaturahmi, majelis ilmu, majelis upgrading orang-orang hebat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada Ibu? Oh, Bapak-bapak yang saya hormati, bersyukur pada Allah, akhirnya Allah memudahkan perjalanan saya dari Jakarta ke Trawas. Tadi Jakarta hujan deras, langit gelap, saya khawatir pesawat akan ditunda karena sudah dari jam awalnya seharusnya jam 3:30 mundur 4:30. Alhamdulillah akhirnya pas mau terbang cuaca bagus dan sampai ke Surabaya dengan selamat. Alhamdulillah. Kemarin saya dari Tulungagung, hari Jumat itu rapat kerja Masjid Tulungagung sebagai masjid percontohan nasional untuk PDM. Ada 3, Tulungagung, Banyumas, dan Riau. Terus siangnya membuka Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah bersama Pak Dahlan Rais. Kalau rakernya bersama Pak Saad Ibrahim, AM3-nya bersama Pak Dahlan Rais. Sore langsung ke Jakarta, tadi pagi hari bermuhammadiyah, naik kereta ke Jakarta, tadi pagi hari bermuhammadiyah sampai Dhuhr. Alhamdulillah masih sehat dan akhirnya sampai di sini. Kenapa Pak? Karena salah satu yang saya rindukan, saya ingin adalah ketemu dengan bapak-bapak yang ada di ranting. Karena mereka sesungguhnya pejuang-pejuang Muhammadiyah, ya, yang tugasnya paling berat. Nanti insya Allah bapak lah yang dari ranting-ranting itu yang masuk surga duluan. Nggih. Pendapat saya ini sama dengan pendapatnya Pak Dahlan Rais, bahwa orang-orang Muhammadiyah yang di cabang ranting, khususnya di ranting-ranting itulah insya Allah yang akan masuk surga duluan. Karena mereka menghadapi masyarakat langsung, berkorban gitu. Ada istilah ujung tombak, ujung tombak dan ujung-ujung yang lainnya. Ya, gitu. Sudah bisa ditayangkan, Pak? Belum. Jadi saya bersyukur kerinduan saya. Saya pernah mendatangi ranting yang ketika ngaji hanya 15 orang. Datangi saja di pucuk gunung di Banjarnegara. Mereka rindu didatangi oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah. Itu warganya hanya 15 orang, satu ranting. Satu-satunya ortum yang hidup Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ketua IPM itu sekarang keterima di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Purwokerto. Jadi ramai itu nanti. Nah, Bapak-bapak, tema yang diberikan ke saya adalah menjadikan ranting biasa menjadi luar biasa. Nah, saya ikut judulnya aja. Karena saya menemukan contoh kasus banyak ranting-ranting yang tadinya biasa menjadi luar biasa, itu banyak. Bapak-bapak nanti bisa tanya ke saya tentang itu semuanya. Namun sebelumnya, karena boleh jadi sebagian bapak ini baru pertama kali ketemu saya. Yang pernah ketemu angkat tangan? Oh banyak ya, 8 orang. Yang lainnya maka saya harus silaturahmi pada Pak li ta'arofu, mengenalkan diri agar tidak dicurigai. Gitu. Saya apakah pemilik proyek MBG atau bukan? Gitu. Nama saya jeneng kula Bapak Muhammad Jamaluddin Ahmad. Muhammad Jamaluddin nama asli pemberian orang tua, Ahmad itu nama bapak saya. Kami 6 bersaudara, adik-adik saya sudah meninggal 2 orang. Terakhir yang meninggal adalah Dr. Muhammad Samsudin, Wakil Ketua Majelis Dikti, dulunya Sekretaris Majelis Dikti, aktivis IPM dulunya, yang sekitar 2 bulan yang lalu wafat mendahului saya. Desa aktivis di Majelis Dikti, kalau ada perguruan tinggi bermasalah, ya adik saya itu yang diutus. Ternyata adik saya mendahului saya. Nah itu kami 6 bersaudara, sekarang tinggal 4. Nah, terus apa lagi? Keluarga, alhamdulillah kami dikarunia Allah, dititipi Allah 4 anak. Setelah selama 7 tahun kami dulu tidak punya keturunan. Pak, saya kemudian dimudahkan Allah bersama istri seperti Pak Amin Rais berangkat haji tahun 2000 kalau saya
naik haji 2021, terus kemudian pulang, salah satu doa kami dikabulkan Allah. Kami dulu tugas di Manado, ya, di Manado. Sebelum kami ke Manado ambil cuti, ternyata dikabari oleh istri saya, kami periksa di lab, ternyata positif. Alhamdulillah, setelah 7 tahun. Itu pulang haji langsung dikabulkan oleh Allah, Pak. Terus kami dikasih anak sekarang ini 4, yang 3 itu anak dari istri muda saya, dan yang nomor 4 anak istri tua saya. Itu, Pak. Kenapa, ada pertanyaan? Ya, sekarang saya sudah tidak punya istri muda, karena istri muda sudah jadi tua. Kenapa saya cerita istri muda, istri tua? Anak saya nomor pertama, kedua, ketiga, Mafaza, Nazura, Hasbi itu istri muda, meskipun 7 tahun, tapi anak ini, 3 anak ini lahir dari seorang istri, yaitu istri saya, dari seorang ibu yang ketika melahirkan 3 anak ini usianya belum 40 tahun, berarti masih muda. 8 tahun kemudian anak keempat lahir, itulah istri tua. Ketika melahirkan anak keempat itu usia sudah 42 tahun, sudah di atas 40, berarti istri tua. Nah, ini serius, Pak. Pedomannya Pak, Al-Quran, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Al-Ahqaf ayat 15. Silahkan dicek nanti. Allah itu jarang bicara tentang angka di dalam Al-Quran, tetapi ada satu ayat 15 Al-Ahqaf, satu ayat isinya 2 angka, yaitu thalathuna syahra dan arba'ina sana, 30 bulan dan 40 tahun. Silahkan dipelajari rahasia dasarnya 30 bulan. Anak dikandung, lahir, disusui, disapai itu 30 bulan. Terus angka dasar lagi yang kedua adalah usia 40 tahun. Nah, itulah 40 tahun itu batas tua dan muda. Jadi saya tadi tidak menebar fitnah. Boleh jadi sudah ada yang berpikir, Pak Jamal istrinya 2, menjadi contoh agar para ketua ranting istrinya juga 2. Nah, bukan. Jadi untuk istri tua itu karena memang ketika anak kedua sudah istrinya usianya 42 tahun. Ketika saya punya anak yang pertama, pangkat saya sudah mayor. Saya pangkat mayor baru buka anak. Bapak yang belum kenal saya alumni pendidikan Komando Pendidikan Angkatan Laut Surabaya, Kodikal, Moro Kembrangan. Tahun 91 saya dilantik jadi perwira ABRI, terus tahun 95 polisi berdiri sendiri, saya memilih jadi polisi, dari ABRI jadi polisi. Ya, saya pernah pengalaman jadi tentara, pernah pengalaman jadi polisi. Masa kerja kemudian 17 tahun saya mengajukan pensiun dini seperti Pak AHY. Mas saya itu pensiun dini, dia bukan mengundurkan diri tapi statusnya mengundurkan diri atas permintaan sendiri pensiun. Di saya dengan Mas AHY setiap bulan ngambil gaji. Nah, setiap bulan ngambil gaji. Nah, saya tinggalkan pangkat jabatan, waktu itu saya kepala psikologi Polda Jambi. Saya tinggalkan pangkat jabatan saya dan saya memilih kembali ke jalan yang ini kalau ada intel ditangkap semua ini. Kalau saya kembali ke jalan yang benar itu berarti polisi sesat semua. Ya, kembali ke jalan yang saya pilih dan yakini, yang bisa mengantarkan saya dan keluarga masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah singkat cerita itu aja lah. Karena waktu nggak boleh lama-lama. Nah, Bapak-bapak, sekarang kita masuk ke materi. Ini yang mata saya rusak atau yang lampunya kurang terang? Ya. Jadi saya harus pakai kacamata saya karena ini kok Pak, nun sewu Pak. Atur suwun Pak Sugeng. Nggih. Nah, jadi cetok. Nggih. Itu apa? Kira-kira bangunan masjid itu bangunan masjid di negara mana? Di negara mana? Cina. Terus mana lagi? Zimbabwe. Jepang. Nah, ini di negara Konoha.
Negara Konoha, tepatnya di Ranting PRM Kayu Putih, Rawamangun, Jakarta Timur. Ranting ini punya masjid besar, salah satunya ini Islamic Center Al Madani, 3 lantai. Itu di komplek mayoritas non muslim, ya. Berdiri Masjid Islamic Center Al Madani, dan Ranting ini juara 1 ranting terbaik se-Indonesia pada cabang ranting Masjid Award keempat, nah, di Limbung, Makassar, 2022. Pokoknya habis Covid, selesai Covid. Nah, ini juara 1 se-Indonesia, salah satu masjidnya ini. Dia punya masjid 2 cukup besar, punya TK, SD, SMP, punya pusat studi Al-Quran 600 santrinya, gitu. Dan banyak lagi yang nanti bisa Bapak tanyakan ke saya. Nah itu, lanjut Pak. Ini ketika saya diamanai jadi wakil ketua LPCR, terus saya menulis ini. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki sistem birokrasi dan administrasi, pusatnya Muhammadiyah memang di pimpinan pusat. Jadi Muhammadiyah itu ada sistem organisasi, ada birokrasi, ada administrasi. Pusatnya memusat, yaitu berkedudukan di Yogyakarta. Jadi kantor PP itu pusatnya bukan di Jakarta, pusatnya di Yogyakarta. Jadi baca ADART, pimpinan pusat itu berkedudukan di Yogyakarta, tapi ada kantor di Jakarta. Nah, seperti ini. Maka sebagai sebagai administrasi pusatnya PP, tapi Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam, pusatnya bukan di PP Muhammadiyah, pusatnya bukan di PWM, pusatnya bukan di PDM, tapi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah pusatnya di cabang, ranting, dan masjid. Mungkin ada yang bertanya, kenapa cabang Pak? Karena di Indonesia Tengah dan Timur ini banyak cabang yang tidak punya ranting. Makanya cabang sekaligus berfungsi sebagai ranting. Bahkan di Indonesia Timur itu ada yang PDM bersekaligus berfungsi sebagai ranting, karena tidak punya cabang, tidak punya ranting. Di Indonesia Timur yang baru. Jadi kalau di kita tuh ranting dulu melahirkan cabang, cabang melahirkan PDM, PDM melahirkan PWM. Kalau di Indonesia Timur dan Tengah, PWM melahirkan PDM, PDM melahirkan PCM, PCM melahirkan ranting. Berbeda Bapak-Bapak. Nah, dengan konsekuensi ini, maka bila cabang, ranting, dan masjid Muhammadiyah mati, maka Muhammadiyah sebagai gerakan sesungguhnya telah mati, meskipun PP-nya, PWM-nya, PDM-nya masih hidup dan aktif. Maka Muhammadiyah di ranting dan cabang serta masjid harus hidup, karena itulah dendut nyaji dan pusatnya Muhammadiyah dalam bergerak di masyarakat. Ini masjid mana Bapak? Asyifa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Salah satu masjid besar milik Muhammadiyah, salah satunya adalah Asyifa. Bapak bisa lihat masjid itu. Aulanya saja bisa untuk 2000 lebih jamaah, aulanya. Ya. Ini besok Mei tanggal berapa belasan itu akan jadi tuan rumah Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah yang ketiga untuk PWM Jawa Timur. Yang pertama di Baitul Mukhlisin. Baitul Mukhlisin itu masjid juara terbaik nomor 1 tahun 2025. Masjid ranting tapi juara nasional nomor 1. Tahun sebelumnya juara 3, naik jadi juara 1. Masjid ranting Muhammadiyah Jawa Timur. Jawa Timur punya masjid percontohan 3, yaitu Baitul Mukhlisin, contoh nasional untuk ranting. Kemudian Tulungagung Masjid Al-Fatah, masjid percontohan nasional untuk PDM. Dan yang ketiga Masjid Asyifa, percontohan nasional masjid untuk amal usaha Muhammadiyah. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Setelah acara ini, mudah-mudahan cabang ranting Masjid Award nanti melahirkan juara masjid dari PDM Kota Surabaya. Insya Allah, amin. Bisa, karena punya modal loh Pak, Jawa Timur. Ya, jadi yang nggak juara itu atau belum juara itu bukan berarti jelek. Memang kita atur agar jangan sampai juaranya semua tampil 2005, 2026 habis.
Di Surabaya siap-siap nanti masjidnya bisa salah satunya akan jadi juara nasional. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, karena udah malam lagunya nggak usah diputar, Pak. Lanjut. Bapak bisa dengarkan dan lihat lagu Ranting Itu Penting di YouTube. Ada 26 lagu dengan variasi masing-masing. Ada yang bossa nova, ada jazz, ada rock, ada campur sari, ada Melayu. Ada ini tadi yang gaya Melayu, corak Melayu. Saya sengaja membuat lagu itu agar kita bergembira dalam berMuhammadiyah. Yang kedua, agar kita bisa membuktikan bahwa tidak semua musik itu haram. Tidak semua nyanyian itu haram. Muhammadiyah menganggap musik itu mubah, bisa haram, bisa mendatangkan pahala. Tergantung. Itu Muhammadiyah berpendapat begitu. Ada kelompok lain yang mengharamkan mutlak musik dan nyanyian. Muhammadiyah bukan sependapat dengan pendapat kelompok ini. Musik itu mubah, bisa haram, bisa untuk dakwah, bisa berpahala, tergantung. Nah, the real Muhammadiyah yang sesungguhnya adalah pertama masjid, gitu. Jangan sampai kita melupakan menggarap masjid, mengelola masjid. Bapak-bapak, rata-rata jumlah jamaah masjid di Indonesia itu 30. Baik masjid Muhammadiyah, masjid NU, masjid umum, kita survei nasional dari Aceh sampai Papua, rata-rata jamaahnya itu 30. Mau bukti? Sekarang masjid, bapak-bapak, siapa yang jamaahnya lebih dari 500? Lebih dari 400? Lebih dari 300? Sholat 5 waktu dibagi 5. Jamaahnya sholat 5 waktu dibagi 5. Rata-ratanya berapa? Ada yang lebih dari 200 rutin Isya subuh zuhur asar maghrib? Ada yang lebih dari 100? Yang 100 tolong dicatat, akan saya datangi. Masjid mana, Pak? Masjid Gunung Sahari Indah. Kalau itu percaya karena udah tampil di PP. Ya. Gunung Sahari Indah. Satu kan? Satu, rata-rata hariannya 100-an gitu, Pak. Nggih. 101. Sekarang di atas 75. Ada 2. Masjid mana, Pak? Masjid Al-Huda, Al-Mufidah. Nggih, mana? Daerah mana? Ketintang. Oke, yang belakang Masjid Oh, Masjid Remaja. Masya Allah. Nggih. Lumayan kan, ada 2 masjid di atas 75, yang di atas 50. Nah, ya toh? 1. Mana, Pak? Al-Muhajirin. Mana, Pak? Daerah mana itu? Nggih, oh Gubeng 50. Berarti kan lainnya kan di bawah 50 kan? 95% masjid kita jamaahnya rata-rata 30. Nasional itu, Pak. Dan data ini saya larang dimasukkan ke KPU, nanti berubah. Bapak-bapak kalau puasa nanti juga hati-hati, jadwal imsakiyah jangan sampai masuk ke KPU, karena jatuh ditimpangin di bawah KPU, masukkan mesinnya KPU, puasa 30 hari berubah jadi 300 hari gimana? Gitu, nggih. Itu masjid. Jadi terbukti di sini rata-rata masjid kita ya 30 orang itu, Pak, sholat jamaahnya. Maka kita mentargetkan dengan acara ini, maka jamaah harus kita naikkan agar bisa seperti Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Bapak Pak Sugeng termasuk teman-teman Surabaya sebagian ada yang ke Banjarmasin. Masjid Banjarmasin Al-Jihad itu milik cabang Muhammadiyah Banjarmasin 04. Jamaahnya rata-rata 1000 orang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu rata-rata 1000. Kalau Jumat sama subuh lebih banyak lagi. Kalau subuhan sama Jumatan, kalau Jumatan di atas 2000, subuhan di atas 1500. Itu masjid cabang, Pak. Ternyata kita bisa punya masjid yang makmur, memakmurkan. Gitu. Maka Surabaya, Gunung Sahari ya nanti ditingkatkan sehingga jamaahnya semakin makmur, karena di kota besar. Ini Banjarmasin kota kecil, apalagi ibu kotanya pindah ke Banjarbaru.
Ibu kota provinsinya pindah ke Banjarbaru. Tapi zamannya luar biasa, sampai masjid ini memiliki ambulan 8. 3 di antara ambulan itu mobil Alphard. Nah, jadi orang kaya sana itu Pak meninggal saja butuh mobil bagus. Padahal saya pernah jadi direktur Rumah Sakit Islam Jakarta. Kami punya unit layanan jenazah, anggotanya 34.000 kakak. Itu layanan jenazah Muhammadiyah terbesar di Indonesia, 34.000 kakak. Selama saya 9 tahun memimpin rumah sakit dan memimpin unit ini, belum pernah ada satupun mayat yang protes kepada kami. Yang protes keluarganya Pak ya. Tetapi di Banjarmasin kenapa mobil ambulannya Alphard? Karena salah satu strategi dakwah Muhammadiyah. Ternyata orang kaya itu butuh cara dakwah yang berbeda. Dengan tersedianya mobil ambulan, orang kaya seBanjarmasin kalau meninggal mesti teleponnya ke Masjid Al-Jihad cabang. Sehingga rata-rata per hari Masjid Al-Jihad menyolotkan jenazah 5-6 jenazah tiap hari Pak. Maka mobilnya 8 ambulannya. Jadi kalau sholat di sana itu imamnya mirip Masjid Madinah dan suasananya mirip kan apa? Tiap hari nyolatkan jenazah. Yang umroh yang haji merasakan itu. Saking makmurnya masjid. Nah kita pengen masjid-masjid seperti itu semakin banyak di Muhammadiyah. Nah, di Jawa, di Ceragen kita punya Al-Falah. Nah, kita di Tulungagung lagi kita sebab install 3 bulan ini diinstal untuk jadi masjid unggulan. Banyak tantangannya, banyak fitnahnya, banyak surat kalengnya. Ketika kami mengirimkan tim install dipimpin Pak Kusnadi Ikhwani, Prof Kusnadi Ikhwani MM, Profnya itu provokator, MM-nya itu marbot masjid. Seorang direktur perusahaan, direktur utama yang ditinggalkan bisnisnya, kemudian dia menekuni masjid keliling Indonesia, itu di lingkungan Muhammadiyah karena beliau kepala divisi masjid LPCR pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau juga barusan menyelesaikan pelatihan masjid sekota Makassar. Pakai program kita, langsung wali kota yang memimpin dan mendanai pelatihan masjid itu Pak. Pemerintah saja mau. Nah kita yang Masjid Muhammadiyah harus nanti gerakan serempak agar muncul masjid-masjid terbaik di Indonesia, termasuk khususnya Surabaya. Maka Jawa Timur sudah mengadakan Akademi Marbot angkatan pertama di Baitul Munisin. Hari ini sejak Jumat Akademi Marbot kedua di Al-Fatah Tulungagung, sebulan kemudian di Asyifa Lamongan. Jangan dipahami marbot itu hanya tukang cuci-cuci WC, bukan. Marbot itu tim manajemen masjid, tim eksekutifnya masjid. Jadi kita ingin mengangkat derajat. Jadi marbot itu jangan malu, karena marbot itu jabatan tertingginya direktur. Terus manajer itu bagi masjid-masjid percontohan PDM dan PWM sampai pusat, marbot masjid, badan pelaksana harian masjid dijabat oleh seorang direktur. Kalau cabang ranting dijabat oleh seorang manajer masjid, khusus masjid percontohan Bapak. Nah itu masjid. Yang kedua ranting, yang ketiga cabang. Di masjid ada jamaah, ada keluarga, ranting ada anggota, ada komunitas, ada aum. Nah kami lagi memperjuangkan Bapak agar ranting itu boleh mengelola amal usaha. Secara de jure, secara regulasi sebenarnya ranting tidak boleh punya amal usaha. Tapi faktanya berdasarkan data di LPCR, hampir 3.000 ranting di Indonesia punya amal usaha. Dari TK bahkan sampai perguruan tinggi. Dari TK bahkan sampai punya rumah sakit. Bang, jadi ada ranting itu punya rumah sakit. Ada yang tahu ranting mana? Bukan Pak, itu PCM yang punya. Ranting yang punya rumah sakit namanya ranting Sekapuk Gresik Ujung Pangkah. Lagi berjuang tipe D naik tipe C. Itu ranting mengelola. Meskipun perizinan yang nguruskan cabang, karena memang yang berat cabang, tapi pengelolaannya oleh ranting. Itulah PRM Sekapuk sampai punya rumah sakit. Ranting dengan 60 kakak, tetapi punya TK, punya MI unggulan, dan punya rumah sakit serta masjid megah di pinggir jalan.
Itu ranting terkecil di ujung Pangkah Gresik. Itu ranting terkecil itu. Saya ke sana beberapa kali, termasuk saya sholat di masjid yang ada MI Muhammadiyah yang sewahnya satu itu hampir 1.700 sekian. Masjid di ranting ujung Pangkah, bukan PCM-nya, di rantingnya ada MI itu. Saya sholat di situ, habis isya saya ceramah pengajian. Saya memuji-muji ranting itu. Masya Allah, ranting kok masjidnya sebesar ini. Baru lantai 2 lagi diselesaikan, Pak. Saya puji-puji masjid terbesar ini, Pak, ranting. Karena di Jogja hampir tidak ada ranting yang masjidnya sebesar itu. Terus Pak Ketua PCM-nya sambutan setelah saya ceramah. Terima kasih Ustadz Jamal sudah memuji-muji kami, masjid rantingnya besar sekali. Tapi di PCM kami, masjid terbesar ini masjid paling kecil di PCM kami. Ternyata saya diajak keliling, masjid yang lainnya benar-benar lebih besar. Apalagi terus saya ke Sedayu, itu potan ya, potan terus Golokan, masjidnya besar-besar lagi itu, Pak. Masya Allah. Nah, saya sudah sampai itu dari 14 kelurahan, saya sudah kunjungi 7 kelurahan, 7 ranting di PCM itu, Pak. Masya Allah, itu nggih. Jadi Jawa Timur itu masjidnya luar biasa. Nah ini nggih, ranting cabang. Lanjut. Nah ini Pak, ini yang akan kami perjuangkan agar ranting-ranting semakin banyak yang punya amal usaha. Maka ADART-nya dirubah. Ini usulan kami di Tanwir Kupang, usulan kami di Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Bandung. Kami usulkan agar ini muncul A dan B, C, yang sekarang ada B itu, Pak. Satu-satunya yang ada yang B itu melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. Nggak boleh punya amal usaha. Dengan ini nanti amal usaha yang sudah ada menjadi sah secara aturan organisasi, dan ranting-ranting saya berharap punya universitas, punya perguruan tinggi, yang top-top lah, Pak. Ya, ternyata di Muhammadiyah itu ranting bisa membuat perguruan tinggi, bisa membuat rumah sakit. Ini Pak, kita pengen agar ranting berdaya, menyelenggarakan dan mengelola amal usaha. Maka PDM Surabaya harus mendukung ini nanti di muktamar, Pak, agar ranting-ranting kita berdaya. Karena ranting yang punya amal usaha mesti gembira, Pak, semangat. Tapi kalau ranting yang hanya dari ngaji ke ngaji, ngajinya ngantuk, lama-lama rantingnya ngantuk. Itu, Pak. Iya, Pak, begitu. Karena Islam itu tidak hanya berhenti di pengajian. Islam itu harus dipraktekkan, diamalkan. Itulah Islam. Maka ranting itu pusatnya praktek agama. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu prakteknya di mana? Ya di ranting. Maka ranting harus punya amal usaha. Karena itulah praktek Islam yang sebenar-benarnya. Lanjut. Nah, Bapak-bapak, ruhnya ranting Muhammadiyah, karena ini kan mau menghebatkan ranting. Perhatikan Pak, ada 4 modal utama wajib, itu namanya ruh. Kalau ruhnya nggak ada, ranting itu pasti mati. Pertama, ruhnya ranting Muhammadiyah, pengajian ranting yang subur. Pengajian ranting yang subur. Ada Bapak ranting yang ngajinya sampai 1000 orang? Ranting ngajinya punya 1000 orang? Nggak ada. 500 orang? Ranting? Belum ada. Wage berapa ya? 400-500 ya? Wage mana wage? Oh, enggak ada. Oh, kemarin pergi ke Tulungagung ranting wage. Nggih. Itu berapa? 300? 200? Wah, ini nanti kapan-kapan jalan-jalan ke Jogja atau di luar Jogja juga boleh. Kalau di luar Jogja ada ranting Blimbing Rejo, Jepara, itu daerah di Jawa Tengah paling kuat NU itu Jepara. Itu Jepara. Jepara itu tempatnya Gus Bahak dan kiai-kiai hebat itu. Bapak bisa ke sana, itu ada ranting Blimbing Rejo yang kalau ngaji ranting 3.500 orang. Itu ranting juara nasional cabang ranting Masjid Award 2025 kemarin di mana itu, di Banjarmasin. Juara 1, rantingnya itu punya TK, punya SD, punya masjid rayanya 2, punya pesantren, santrinya hampir 500.
Ya, punya kelompok jamaah GJDJ 9 kelompok. Ya. Itu pengurusnya anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu jarang yang merantau karena mereka usaha di kampungnya membuat ukiran Jepara. Nah, itu Pak, itu luar biasa. Ranting juara 1 nasional, punya gedung dakwah mampu menampung 3.000 orang. Ya, itu ranting. Kapan-kapan Bapak-bapak, nah nanti kalau bisa cabang ranting Masjid Ubud tingkat Jawa Tengah, tuan rumahnya ranting. Nah, pas hari itu 3 hari, 4 hari, Bapak bisa datang ke Blimbing Rejo, lihat langsung ranting itu yang juara nasional. Jadi tuan rumah pertemuan cabang ranting unggulan se-Jawa Tengah. Nah, silahkan. Yang pernah pengajian rutin yang subur di Gunung Kidul yang terkenal daerah kristenisasi itu ada ranting yang setiap Ahad pagi ngajinya 2.500 orang. Namanya ranting Karang Tengah Gunung Kidul. Ranting ini tadinya mau mati, mau tutup rantingnya. Terus ada 2 anak muda yang tidak ikhlas. Rantingku Muhammadiyahku mati. Dia kumpulkan anak muda 16. Studi banding ke ranting-ranting yang maju, pulang. Apa yang dikerjakan pertama kali Bapak? Ini salah satu rahasia menuju ranting luar biasa. Apa yang dikerjakan? Buat Aum tidak. Mereka mendirikan Korp Mubalik Muhammadiyah. Setelah keliling-keliling itu kunci merubah ranting luar biasa harus hidup Korp Mubalik Muhammadiyah. 16 anak muda ini ngundang PP, ngundang PWM, PDM, PCM untuk membina rutin mereka sampai berbulan-bulan dibina sampai mereka siap untuk membina jamaahnya yang terdiri dari 16 masjid dan musola di ranting itu. Dibinalah ranting-ranting itu, komunitas itu yang datang tadinya 5, 10, 20, rata-rata 16 tempat itu rata-rata kemudian hidup sekitar 100 sampai 150 jamaah dari hampir mati. Bahkan ada masjid yang tadinya NU, jamaahnya nggak mau dibina oleh teman itu, minta dibinanya oleh Muhammadiyah. Kemudian masjid itu berubah jadi masjid Muhammadiyah karena dibina rutin Pak. Rahasia ranting luar biasa salah satunya adalah hidupnya Korp Mubalik Muhammadiyah tingkat ranting. Jadi Bapak kalau ke sana nanti akan ada 16 anak muda terus pakai jaket, pakai jas, KMM, Korp Mubalik Muhammadiyah Ranting Karang Tengah. Terus di sini ada tulisannya Direktur. Oh, mantap dong Pak. Jadi tidak ada ketua KMM, bukan, Direktur KMM. Pak, jabatannya Pak, Direktur Pak. Direktur Pak, Korp Mubalik Muhammadiyah. Enggak saya larang, saya bolehkan. Karena direktur itu memimpin manajemen mubalik, memikirkan maisahnya, jadwalnya dan sebagainya. Maka 16 anak muda itu tiap hari dakwah dan setiap mendatangi jamaah materinya sama. Kalau kajian tarjih semua, kajian akhlak semua, dan setiap 6 bulan bukunya materi itu dikumpulkan jadi buku. Setiap bulan mereka punya buku dakwah. Lah Bapak kapan bisa healing ke sana, karena tempat wisata healing ke sana pas hari hanya pengajian biar lihat 2.000 jamaah ngaji tiap Ahad pagi. Nah seperti itu pengajian yang rutin dan subur. Yang kedua, Masjid Muhammadiyah yang makmur memakmurkan ya. Jadi masjid kita kelola dengan baik. Salah satu rahasia ranting maju setelah Korp Mubalik adalah pengajian yang dikelola dengan baik. Terus masjidnya dikelola dengan baik. Ya, ini salah satu kunci ranting menjadi luar biasa. Maka Masjid Muhammadiyah harus, karena sudah mulai banyak yang ngantuk, semuanya berdiri Pak. Ya berdiri. Saya juga ngantuk. Ya, Bapak, kalau saya bilang masjid makmur memakmurkan, nggak kelihatan ya? Saya itu berdiri sama duduk sama saja tuh Pak. Bapak lihat kalau saya bilang masjid makmur memakmurkan. Yang kedua, masjid, dari masjid kita bangkit. Dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya
masjid. Nah, sekali lagi saya kasih contoh. Masjid makmur memakmur. Makmur ruhiyahnya apa isinya? Sholat berjamaah, pengajian, infak, zakat, sodakoh. Ruhiyah pokok ya, harus jalan tuh jamaah sholat, pengajian, infak, zakat, sodakoh dikelola dengan baik, ngadakan program-program di luar sholat dan pengajian, maka akan makmur masjidnya, akan mampu memakmurkan. Jadi masjid masa anu toh, Masya Allah, Ketua IPM Jawa Timur periode saya. Nanti kita ngobrol. Mas, lagi lihat sekarang. Teman-teman, yang pertama masjid makmur memakmurkan. Yang kedua masjid, dari masjid kita bangkit. Yang ketiga masjid apapun masalahnya. Masalahnya itu tanda tanya. Apapun masalahnya, yang lancar begini insya Allah terhindar dari stroke dan darah tinggi. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Sudah bisa? Persiapan. Gini, tauhid. Masjid solusinya. Kalau ada masjid, ditunjuk masjidnya sebenarnya. Di sini masjidnya nggak ada, ya ke depan saja, ke arah saya aja. Persiapan. Masjid makmur memakmurkan. Masjid, dari masjid kita bangkit. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Tepuk tangan semua, Pak. Silakan duduk kembali. Oke, makasih. Nah, Bapak-bapak, salah satu kunci rahasia untuk mengibatkan ranting, ya masjid. Maka saya menghimbau bagi cabang atau ranting yang mau bangun gedung dakwah, tunda, pending, kalau tempatnya tidak satu komplek dengan masjid. Karena kami sudah meneliti 95% gedung dakwah tidak berfungsi apa-apa karena jauh dari masjid. Gedung dakwah yang berfungsi adalah yang jadi satu dengan masjid, di bawahnya atau di atasnya atau di sampingnya. Tapi gedung dakwah yang jauh dari masjid rata-rata tidak berfungsi. Paling rapat sepekan sekali. Rapat saja penuh debu kursinya. Silahkan cek di Lamongan, di Gresik, gedung dakwah hampir gak ada fungsinya. Maka gedung dakwah harus menyatu dengan masjid, memenuhi perintah Muktamar Solo agar ranting cabang dikembangkan berbasis masjid. Kalau gedung dakwahnya atau kantor cabang, kantor rantingnya di masjid, insya Allah ke masjid juga nengok kantor, ke kantor pasti akan ke masjid. Tapi kalau bisa ke masjidnya ya kadang-kadang enggak, ke kantornya apalagi. Mau bukti? Silahkan dicek gedung dakwah dan masjid yang terpisah, nasibnya seperti itu. Bapak pernah ke Palang, Tuban, gedung dakwahnya besar sekali. Ya sampai seperti itu. Begitu saya datang ke sana, ya Allah, gedung dakwah seperti ini hampir nggak ada fungsinya. Dan Palang itu Tuban. Di situ ada ranting juara nasional, Karang Agung namanya, nomor 3. Punya masjid cukup bagus, yang kita berharap masjid itu jadi percontohan masjid di Tuban untuk masjid percontohan tingkat PDM, harapannya begitu. Nah, yang kedua masjid. Jadi Bapak-bapak, mari kita ru'yah cara berpikir kita, bukan ru'yah dibacain itu, bukan. Ru'yah itu kita rubah. Bapak, kalau ada perguruan tinggi Muhammadiyah, entah Surabaya, Sidoarjo dan sebagainya, mahasiswanya berkurang, mesti rektornya, wakil rektor, BPH-nya, PDM-nya rapat. Gimana caranya agar mahasiswanya tidak berkurang, tambah lagi. Kalau ada rumah sakit, Lamongan, Siti Khotijah, mana kalau pasiennya berkurang, mesti gelisah.
Waduh, nanti gimana gajinya pegawai? Gimana ini gimana? Rapat, kalau perlu utang bangun gedung lantai 10. Biar parkirnya luas, gedungnya megah, pasiennya banyak. Mesti akan rapat sampai malam. Utang berapa miliar pun akan dilakukan. Kalau ada SD Muhammadiyah yang siswanya kurang juga mesti akan rapat tuh kepala sekolah sama ketua ranting, ketua cabang. Tapi ketika ada masjid yang sepi, jamaahnya hanya 30, apakah kita sepeduli ketika kita memikirkan kampus, rumah sakit, dan sekolah-sekolah Muhammadiyah? Jawabannya tidak. Maka saya selaku ketua LPCRPM, mari kita rubah. Muhammadiyah itu lahir di samping dari pemikiran maju Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah memahami Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah itu lahir dari sebuah langgar kecil namanya Langgar Kidul, musola atau masjid, dan masjid gede Kauman. Lahirlah Muhammadiyah. Tapi banyak orang Muhammadiyah sekarang meninggalkan masjid. Maka masjid-masjid Muhammadiyah rata-rata sepi. Pak Dahlan Rais ngendika, wong Muhammadiyah itu rata-rata ora kerasan neng masjid. Sekarang cek Pak, kita punya ortum apa? Pemuda, Tapak Suci, HW, IPM, NA. Pertanyaannya, kalau sholat 5 waktu mereka sholat di mana? Pertanyaan kan? Itu Pak. Kalau sholat 5 waktu, kok pemuda ya nggak ada, NA nggak ada, IPM nggak ada, terus mereka sholat di mana? Itu tugas kita semua pimpinan cabang untuk mendidik anak-anak muda untuk memakmurkan masjid. Kami sudah undang DPP, IMM, pemuda, IPMNA, kemudian HW, kami undang di dalam Rakerpim LPCRPM di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya datangkan, saya tanya mereka, diskusi kita, kenapa anak-anak muda Muhammadiyah nggak ke masjid? Oh, males Pak ke masjid, Muhammadiyah diurusi orang tua semua. Kami males, kami mau ikut campur ngurusin masjid malah dimarahi orang tua. Mudah-mudahan bapak-bapak nggak merasa seperti itu. Tapi kalau iya, ya terima kasih. Karena sudah terbukti masjid yang diurusi orang tua nggak ada yang makmur. Pasti yang makmur melibatkan anak muda. Gunung Sahari saya nggak tahu. Ada anak mudanya Pak? Nah, mesti maju kalau ada anak muda. Nah, anak mudanya ini contohnya. Jadi kita itu gini Pak, saya itu ketika dipanggil Pak Dahlan Rais, Mas. Nah, jadi ketika dia Pak Dahlan Rais, Mas Jamal, saya ditugasi PP nanya Mas Jamal, kalau LPCR ditambah tugas ngurusi masjid, siap nggak? Pak Dahlan, saya dulu prajuritnya TNI, prajuritnya ABRI, prajuritnya negara. Sekarang saya prajuritnya Muhammadiyah. Kalau PP Muhammadiyah memerintahkan LPCR mengurusi masjid, siap. Nggak ada kata nggak siap bagi saya Pak. Masalah mampu tidak mampu urusan nanti. Siap Pak. Karena LPCR dianggap salah satu lembaga yang paling aktif di PP Muhammadiyah. Dan anak-anak muda rata-rata siap ngurusi masjid, siap. Terus rapat. Nah, ternyata Majelis Tabligh nggak bisa terima masjid diurusi LPCRPM. Gitu Mas. Majelis Tabligh nggak boleh. ADART, Tanfid, Muktamar, masjid diurusi oleh Majelis Tabligh. Kami rapat 8 kali sambil guyonan gitu Pak. Kami kan berpikir ini, lah tabligh itu kan majelis pertama sejak Muhammadiyah berdiri. Tapi kenapa 113 tahun kemudian nasib masjid-masjid Muhammadiyah ya hanya kayak gitu saja? Gitu Pak. Terus akhirnya kami sepakat saling menyadari kekurangan. Masjid tetap diurus Majelis Tabligh, LPCRPM khusus memprogram masjid percontohan. Tiap wilayah satu, tiap PDM satu, tiap PCM satu, tiap ranting satu, setiap aum besar satu. Masjid LPCR hanya ngurusi masjid percontohan Pak. Tetapi setelah saya hitung ternyata banyak sekali, ribuan Pak. Masjid percontohan PBM saja harus 38. Masjid percontohan PDM 538. Ranting masjid cabang 4.000. Kalau setiap cabang harus satu. Ranting 14.000. Ternyata banyak juga itu Pak. Saya sedih Pak lihat masjid Muhammadiyah itu. Itu rata-rata 30 jamaahnya. Ya gitu-gitu saja. Maka begitu saya amanai, kita berpikir keras, kita kumpulkan orang-orang yang peduli masjid, Pak Kusnadi, Pak Muhammad Dai, ayo
LPCR fokus hanya membuat masjid percontohan, tapi kita serius sih. Lahirlah Akademi Marbot, lahirlah program Gerakan Masjid Makmur, memakmurkan, lahirlah program meruqyah para pemimpin masjid agar berbeda, berpikir mindsetnya itu berubah. Termasuk Bapak seharap ketua ranting berubah. Percayakan anak muda mengelola masjid. Nah yang tua, yang senior gimana Pak Jamal? Jadi pembina dan penasehat. Operasional masjid serahkan pada anak muda. Maka nanti seluruh cabang dan PDM harus ngurus 5 anak muda, ngutus ke Akademi Marbot. 5 anak muda itulah nanti pulang ke cabangnya, ke rantingnya untuk mengelola masjid. Bapak-bapak yang senior tinggal menyemangati, memotivasi. Mereka sudah dilatih buat program, akan presentasi di depan ranting. Yang saya ini Pak programnya gini. Jangan kemudian nggak boleh, jangan. Wong bapak-bapak udah terbukti nggak mampu selama 113 tahun. Paham nggak ini Pak? Iya. Tapi kalau ada anak muda yang akan aktif, biasanya nggak boleh, jangan. Saya yakin masjid beliau ini mesti orang tuanya lapang dada melibatkan anak muda, maka masjidnya akan maju. Di Baitul Mukhlisin sama, di Sragen Al-Falah yang masjid Pemda tapi diserahkan pada Muhammadiyah itu Pak, direktur masjidnya yang kemarin Mas Alan tuh 29 tahun, direktur masjid Sragen mengelola 48 marbot. Direktur yang sekarang 26 tahun. Itu Pak. Jadi jangan meremehkan anak muda. Karena apa? Rasulullah pernah punya panglima terbaik usianya 18 tahun. Kita itu terlalu memanjakan anak-anak Indonesia itu Pak. Dianggap dewasa kalau sudah 17 tahun ke atas. Padahal dewasa dalam Islam ketika anak itu balik, maka dia dianggap orang dewasa. Itu Pak. Jadi begitu balik, dia itu sudah dewasa sesungguhnya. Tinggal berproses matang nanti sampai usia 40 tahun dan menua setelah itu. Bapak yang saya hormati, jadi mari kita hidupkan masjid. Biar seperti Al-Falah, biar seperti mana Al-Jihad, Jogokaryan dan sebagainya. Dan kita bisa. Pak, kami di desa Pak. Nanti kalau desa Bapak bisa datang ke Masjid Percontohan Nasional namanya Al-Ikhlas Karangtawan Wangon. Itu masuk desa sekali. Desa. Gitu. Masjid ini lahir gara-gara Pak, orang Muhammadiyah dulu bangun masjid rame-rame dengan masyarakat. Itu hampir semuanya dari orang Muhammadiyah duitnya Pak. Tapi terus disebarkan isu Muhammadiyah itu Salafi Wahabi. Teman-teman Muhammadiyah Karawang jadi korban, diusir, tidak boleh sholat di masjid itu. Ya, orang Muhammadiyah tidak mau ribut. Akhirnya atas saran dari pimpinan daerah, buat masjid di luar kampung itu, pilih tempatnya yang bagus, dibuat masjid yang lebih bagus. Lahirlah Masjid Al-Ikhlas, cantik di pinggir sawah, di pinggir desa ini sawah, kolam-kolam, cantik, full AC, satu-satunya masjid ber-AC di kampung itu. Sekarang masjidnya di Masjid Percontohan Nasional, gitu. Padahal itu di desa. Masjid ini buka 24 jam, terus punya 9 unit usaha masjid. Gitu. Ini kampung Pak, silahkan datangi. Punya 9 unit usaha masjid. Anak-anak muda yang ngurusi. Mereka kalau Isya maghrib sampai Isya nggak pulang ke rumah. Mereka ngaji di masjid, belajar Iqra, tarjih lah dan sebagainya. Baru pulang setelah sholat Isya. Ada contohnya juga. Yang ketiga, beramal dengan ikhlas dan gembira. Kalau ranting mau berubah jadi luar biasa Pak, ikhlas dan gembira. Saya tidak ingin membahas ikhlas banyak-banyak, tidak dikomentari. Yang ngomong aja belum tentu ikhlas. Maka saya nggak bicara banyak-banyak ikhlas. Mau di dalam Quran surah Al-Ikhlas saja tidak ada ikhlas. Nah. Tapi kalau mau ikhlas ya praktekkan Al-Ikhlas itu. Pak. Jadi jangan suka mempertanyakan keikhlasan seseorang. Itu menyakitkan. Kowe ra ikhlas yo. Di Jogja itu pernah ada ketua ranting yang mengundurkan diri dari ketua ranting dan mengembalikan kartu anggotanya. Ingin jadi warga Muhammadiyah biasa saja. Setelah bapak ini, ketua ranting ini hidupnya ya pas-pasan saja, punya 3 anak. Ya, sekolah di SD Muhammadiyah
Bapak ini tidak minta dibebaskan SPP-nya, hanya minta keringanan SPP-nya. Kepala sekolahnya gitu nggak mau. Ya, begitu nggak mau, akhirnya bapak ini ya sudahlah, saya tidak usah jadi pengurus ranting. Langsung dikomentari sama kepala sekolah, nggak ikhlas berjuang. Nah, bapak-bapak, kalau ada kejadian seperti ini, yang saya salahkan adalah pimpinan AUM-nya, yang membuat tadinya orang ikhlas jadi tidak ikhlas. Di Muhammadiyah itu Pak, kita harus berjuang. Yang belum ikhlas kita dorong jadi ikhlas. Yang sudah ikhlas bertambah ikhlas. Jangan malah membuat orang yang tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas karena kesalahan pimpinan perserikatan, pimpinan amal usaha. Jadi Pak, salah satu program makmurkan masjid itu adalah membantu para pimpinan perserikatan agar tetap ikhlas berjuang. Kita pikirkan itu. Yang belum punya istri kita carikan istri. Ya, kalau ada anak-anak muda NA itu kan kadang-kadang sampai 30 tahun masih aktif tapi nggak punya jodoh. Tolong itu jadi agenda penting di ranting bapak-bapak. Rapat khusus mencarikan jodoh. Loh, kita itu bermuhammadiyah itu tidak hanya rapat pengajian, enggak, termasuk mikirkan nasibnya anggota. Kalau ada janda, didaftar ada berapa janda di ranting itu. Didatangi bersama ketua Aisyah agar tidak salah paham. Ibu masih mau menikah, Bu? Mau Pak, kok selama ini diem saja? Lah kan nggak ditanya. Nah, begitu ditanya 20 janda itu pengen nikah semua. Nah itu tanggung jawab ketua ranting, harus mencarikan. Loh, tepuk tangan Pak. Tapi khusus rapat nyarikan suami janda ini harus melibatkan Aisyah. Dan nanti malah selesai rapat perang dengan Aisyah. Tanggung jawab ketua ranting, carikan sesama ranting, ada nggak bapak-bapak yang mau nikah dengan janda Aisyah ini. Satu ranting nggak dapat, pindah ranting sebelahnya. Nggak dapat lagi, pindah ranting sebelahnya. Nggak dapat lagi, pindah ke cabang sebelahnya. Nggak dapat lagi, ketua ranting bertanggung jawab untuk menyarikan yang lebih jauh lagi maksudnya. Oh seneng Pak ya. Biar bermuhammadiyah itu gembira Pak. Bayangkan anak NA jungkir balik perkaderan Darul Arkom ini. Begitu mau nikah nggak ada yang mikirin. Maka Masjid Al-Falah sudah menikahkan 18 pasangan anak muda. Dibiayai masjid, dilamarkan masjid atas nama Muhammadiyah. Mereka biar seneng gembira di masjid Pak. Oh, salah satu kebutuhan penting dalam hidup itu menikah. Tapi yang penting itu diabaikan Muhammadiyah. Saya sering meriksa aliran-aliran sesat di Indonesia. Sebagai perwira menengah polisi, salah satu keahlian saya memeriksa kasus aliran sesat. Di aliran sesat itu Pak, kenapa yang sesat itu terus tumbuh berkembang? Salah satu penyebabnya pimpinan aliran sesat itu memahami, nguwongke, memperhatikan nasib anggotanya. Termasuk masalah pernikahan, dicarikan istri. Gitu. Muhammadiyah ubiang kemana-mana, begitu nikah malah nikah dengan orang lain. Karena nikah dengan orang lain, rumah tangganya jadi lain. Begitu rumah tangganya lain, anaknya kelainan. Nah, bingung ini. Ibu sholat hari ini, Idul Fitri, bapak besok, gimana ya aku ya? Nggak usah sholat. Nggak memihak salah satu toh. Nah, gitu. Maksud saya, ini bukan bicara salah benar, bapak-bapak, tapi ini bicara madhoro dan manfaat agar hidup kita itu efektif, efisien. Tidak tiap pertemuan padu masalah kunut, masalah apa. Bukan bicara salah benar, tapi rumah tangga agar lebih bahagia. Nah gitu Pak. Nah itu sampai mana tadi? Beramal dengan ikhlas dan gembira. Nah gembira Bapak, mari kita bergembira bermuhammadiyah. Pulang dari acara ini besok sampai rumah senyum sumringah. Jangan sampai rumah kesel.
Wis jam 10 ora tutup-tutup. Pong. Gitu. Jadi nang acarane nesu-nesu, tekan ngomah nesu-nesu. Le, mana ibumu? Emakmu mana? Mak, nggak ada pak. Anak nggak tahu ibunya pergi. Begitu anaknya nggak ada, istrinya ada. Bu, anak-anak kemana? Yang dicari selalu yang nggak ada kan? Normal kan? Anakmu kemana bu? Nggak tahu ya. Tadi nggak pamit pergi. Istri nggak tahu anak pergi kemana. Aku di Muhammadiyah udah pusing. Jam 11 malam nggak tidur-tidur. Panitianya nggak beres itu. Nah, setahun sekali kayak gini aja marah-marah. Nah, gitu ya. Nah, itu terus setiap pulang rapat marah-marah, nggak bawa snack, marah-marah. Gitu. Kok tiap pulang acara pengajian rapat Muhammadiyah marah-marah. Akhirnya istrinya ngumpulkan anak-anaknya, pas bapaknya pergi, anaknya dikumpulkan. Sambil meneteskan air mata gini. Anak-anakku semua sini, dengarkan nasihat ibu. Ibu menderita hidupnya karena bersuamikan orang Muhammadiyah itu. Makanya nanti kalau sudah besar, kalian anakku nggak boleh jadi orang Muhammadiyah. Salah satu kegagalan tokoh-tokoh Muhammadiyah adalah tidak menjadi orang yang membahagiakan di rumahnya, sehingga anaknya sebel melihat bapaknya aktif di Muhammadiyah. Maka secapek-capeknya kita acara dakwah seperti ini, pulang tetaplah assalamualaikum. Kalau perlu assalamualaikum. Terus istrinya kaya wong edan nih. Harus kalau baru datang bira, mak mana Yayang ini acara Muhammadiyah aku bawa seneng bu Yayang itu kalau muda sayang, kalau tua Eyang ya. Ini acara Muhammadiyah snack bu. Wah, setiap pulang gembira bawa snack. Akhirnya istrinya ngumpulkan anak-anaknya. Anak-anakku, saya bahagia hidupnya karena bersuamikan aktivis Muhammadiyah. Maka kalau anak-anakku nanti sudah gede dewasa, wajib hukumnya aktif di Muhammadiyah. Tepuk tangan. Kok udah menangkap ya? Seperti itu. Ini rahasia-rahasia agar luar biasa pak. Oke? Beramal dengan ikhlas dan gembira. Kalau kita bisa menampakkan kegembiraan, kebahagiaan, maka orang akan komentar. Kalau pengen orang Islam yang bahagia, lihatlah orang Muhammadiyah. Pulang rapat tersenyum, pergi ke masjid tersenyum. Tuh, lihat orang bahagia Muhammadiyah. Akhlaknya terbukti tidak hanya di pengajian, tapi dalam akhlak sehari-hari. Itu orang Muhammadiyah. Jangan dibalik. Kalau mau lihat orang stres, lihat orang Muhammadiyah itu. Ngurusin masjid aja rebutan jadi takmir. Kalau rapat teriak-teriak. Nah, jangan sampai itu Pak. Karena bermuhammadiyah itu berislam, bukan sekedar berorganisasi. Bermuhammadiyah itu beribadah, bukan sekedar rame-rame. Kita sering dituduh oleh teman-teman Salafi, Wahabi dalam tanda kutip, saya ikut istilah-istilah yang muncul ya. Namanya sesungguhnya apa saya nggak tahu, karena itu bukan organisasi. Maka kalau punya nama ya nggak organisasi, karena mereka kan mengharamkan organisasi, mengasobiakan organisasi. Maka nggak ada ketua, nggak ada sekretaris. Gitu. Ya, saya tadi mau ngomong apa lupa saya. Apa tadi? Oh enggak, bukan itunya Pak. Masalahnya itu. Ya, mengharamkan organisasi. Di Muhammadiyah saling dijuluki orang organisasi asobiah. Padahal yang kita perjuangkan bukan organisasi, yang kita perjuangkan adalah agama Islam. Ya. Meskipun yang menuduh dan anti organisasi itu dalam prakteknya tetap berorganisasi karena membuat yayasan. Yayasan itu organisasi atau bukan? Ya organisasi. Karena apa? Nggak bisa hidup tanpa organisasi, meskipun menolak nama organisasi.
Nah, kita bersyukur ijtihad Ki Haji Ahmad Dahlan membuat perserikatan, membuat harokah, membuat organisasi itu dalam faktanya banyak yang menolak tapi diikuti, termasuk yang nolak itu ngikuti juga. Termasuk yang nolak hisab. Dalam prakteknya yang menolak hisab pasti menerima hisab. Karena masih percaya tanggal juga. Di luar Idul Fitri, di luar ini kan percaya tanggal, Pak. Jadi menolak hisab tapi tetap percaya hisab. Nah itu, Pak. Gak usah dilanjut-lanjutkan, mesti serius kalau ngomong itu. Nah, nanti ada kajian sendiri. Nah, yang keempat, rahasia dari biasa menjadi luar biasa adalah rapat rutin minimal sepekan sekali. Angkat tangan ranting yang sudah rapat sepekan sekali, hampir tidak ada. Yang rapat sebulan 2 kali, angkat tangan. Yang rapat sebulan sekali, angkat tangan. Mulai ada sekitar 8 ranting. Catat Pak Sugeng. Gila. Terus yang rapat kalau PHBI, angkat tangan. Inilah yang paling banyak. Kalau mau Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Idul Fitri, itu rapat ranting. Di luar itu nggak ada rapat. Sudah terbukti kan Pak? Yang sepekan sekali tidak ada ranting yang rapat. Yang 2 pekan sekali ada 6 atau 5 ranting tadi. Maka jamaah, saya yakin ranting di Surabaya akan menjadi luar biasa kalau mempraktekkan ini. Sepekan sekali wajib rapat. Nanti kalau saya bilang ikhlas rapat. Jawab nggih? Ikhlas rapat. Sambil tangannya begini, Pak. Ikhlas rapat. Siap? Bapak-bapak, musyawarah atau rapat itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Salah satu bentuk taat kita pada Allah mengamalkan Al-Qur'an. Salah satu nyunahnya mengikuti Rasul adalah rapat dan musyawarah. Karena itu perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Maka rapat pasti akan menghasilkan kemajuan. Karena rapat di Muhammadiyah bukan sekedar rapat organisasi. Rapat di Muhammadiyah adalah mengamalkan Islam, praktek Islam. Yang dibicarakan tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah dalam rapat Muhammadiyah. Maka rapat Muhammadiyah bernilai ibadah. Maka harus dibuka dengan bismillah. Dimulai dengan kultum agar semuanya menyatukan visi. Kultum wajib dalam rapat Muhammadiyah menurut PHIWM. Nih Pak, kalau rapat-rapat belum ada kultum, mulai besok rapat harus kultum. Kultum itu kuliah 7 menit, bukan 70 menit. Nah, mau rapat malah kultumnya 70 menit rasih itu rapat, Pak. Agar yang tadinya nggak ingat diingatkan kultum, baru setelah itu rapat. Rapat disiapkan agendanya, mau membicarakan apa. Rapat sepekan sekali. Di Muhammadiyah kalau diundang musyawarah rapat wajib datang. Kecuali ada alasan yang secara syar'i dibenarkan. Kalau secara syar'i nggak dibenarkan, wajib datang rapat. Karena rapat bagian dari jihad di dalam Muhammadiyah. Kalau orang tidak punya alasan untuk datang rapat, tidak datang rapat, dan akhirnya nggak punya alasan yang syar'i, bagaikan seorang prajurit lari dari medan jihad. Kok medeni Pak Jamal? Ajaran ini saya terima dari Ustadz Suprapto Ibnu Juraimi, tokoh senior Muhammadiyah, udah almarhum, mantan direktur Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nih Pak, jadi rapat itu bukan sekedar urusan organisasi, urusan mempraktekkan Quran dan Sunnah. Maka di Muhammadiyah rapat itu kedudukannya sangat tinggi. Ketua Umum PB pun tunduk patuh pada hasil rapat musyawarah. Nah, setoh. Nah. Maka agar gerakan kita maju, dakwah kita maju, maka bapak-bapak setoh kalau diundang rapat wajib datang agar maju. Oleh karena itu ikhlas. Pun artinya apa Pak? Karena saya pernah di regional meeting Kulon Ponorogo diprotes saya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ibadah itu harus ikhlas. Tidak ikhlas gak usah ibadah. Kan gitu Pak. Kan bener. Memang ibadah itu harus ikhlas Pak. Tapi terus kalau kita belum ikhlas terus tidak ibadah. Puasa Ramadan
Ternyata ada aktivis Muhammadiyah baru aktif puasa Ramadan nggak puasa. Kenapa nggak puasa, Pak? Sesuai ceramah Ustadz bahwa ibadah yang dilaksanakan tidak dengan ikhlas, yang tidak imanan wahtisaban itu hanya sia-sia, dapatnya lapar dan dahaga. Daripada saya sia-sia dapatnya lapar dahaga, ya sekalian nggak puasa. Kan gitu, Pak. Ibadah itu memang harus ikhlas, tetapi kalau belum ikhlas jangan terus menunggu ikhlas. Ora sido ibadah. Sholat, lu kenapa nggak sholat, Pak? Saya belum mampu ikhlas ya Ustaz. Saya nunggu ikhlas nanti baru ibadah, sampai mati nggak tercapai. Maka ibadah itu ikhlas juga berangkat, belum ikhlas tetap berangkat. Insya Allah di jalan, di tempat wudhu, di masjid, pas takbir turun ikhlas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kalau yang pertama tadi ikhlas rapat, yang kedua ikhlas budal. Kalau udah as-salatu khairum minan naum, nunggu ikhlas orang bakal ke masjid. Karena rata-rata orang yang ke subuh itu terpaksa enaknya tidur, maka as-salatu khairum, sholat itu lebih utama dibanding tidur. Ambil yang utama, jangan ambil yang enak. Maka enak itu ikhlas, kita tidur. Meskipun tidak ikhlas, tetap berangkat sholat, ambil yang utama. Insya Allah diturunkan ikhlas oleh Allah. Maka yang kedua, ikhlas budal. Kalau di Jawa Tengah mangkat. Siap-siap Pak ya. Yang kedua, orang Muhammadiyah harus menjaga ibadahnya. Salah satunya sholat jamaah di masjid. Kalau ranting mau luar biasa, pengurusnya, keluarganya, anak istrinya harus memakmurkan masjid. Maka kalau sudah panggilan Allah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tua muda, laki-laki berat, lebih-lebih laki-laki, ikhlas ra ikhlas, ikhlas ra ikhlas. Wes Pak, terpaksa saya ngejak bengak-bengok karena Bapak sudah mulai banyak yang ngantuk. Ya, itu nggih, Bapak. Itu harus kita praktekkan. Pak, ketika saya awal-awal mengikuti pendidikan militer, saya dibohongi, diprank sama senior saya. Mal dapat beasiswa, di sananya latihan berbaris, pulang dapat pangkat, dapat gaji, beasiswa, dapat 3 Pak. Dapat pangkat, gaji, beasiswa. Neng kono ngomong baris berbaris, wah aku ikut Pak. Teman-teman saya yang pengen ikut beasiswa ABRI, yang pengen malah nggak dapat. Saya yang hanya main-main dapat Pak. Nah, baris berbaris sampai ke Kodikal Moro Kembangan Surabaya. Sampai sana baris, kasih rangsel, kasih sepatu, suruh melaku 2 kilo, 1 kilo lah. Selesai dekat penginapan, barang-barang letakkan, semua posisi beri. Kok digetak-getak cah? Nah gitu. Berdiri, siap, posisi push up. Push up, jadi ini baris berbaris kok push up ini. Push up. 1, 2, begitu 10 posisi di atas berhenti. Jadi posisinya push up di atas berhenti. Terus tenaga pelatih saya itu Pak, pelatih saya itu ngomong suwi banget, 10 menit. Kan gemeter ini Pak. Terus apa? Kalau teringat tertawa, dulu mangkal banget. Nah, begitu sudah 10 menit ngomong, terus tanya nih pelatih saya itu, siapa yang nggak kuat push up? Berdiri. Saya Pak. Di sini tidak ada bapak-bapak gundulmu gue. Di sini adanya pelatih. Ya. Siap pelatih. Sini kamu. Ada 2 orang teman saya calon dokter, sudah sarjana kedokteran. Karena angkatan saya militer itu 90% dokter. Saya psikolog. Berdiri. Siapa yang nggak kuat? Saya pelatih. Siap. Berdiri. Langsung buak. Dua-duanya pingsan Pak. Jatuh itu langsung pingsan karena pinter, pelatih udah terlatih, nonjok pingsan tapi tidak berisiko karena udah pinter. Kalau siswa nonjok ya mati beneran. Kayak kasus STPDN, Akpol dan sebagainya itu. Kalau pelatih udah terlatih, dia punya ilmunya. Wah, begitu 2 pingsan. Teman saya 130 orang, Pak. Berarti masih ada 108. Siapa yang gak kuat? Berdiri. Siap, kuat. Nah, kuat. Sampai akhirnya 20 dengan gemetar kuat. Lulus pendidikan saya 156 kali push up.
156 kali lipat saya kuat, Pak. Dari tadinya 20 nggak kuat. Kenapa? Dipaksa, terpaksa, bisa. Ibadah juga begitu, Pak. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya menasihati, kalau kamu susah jadi orang baik, maka paksa dirimu melakukan kebaikan, paksa. Lama-lama akan jadi orang baik. Demikian juga ngurus Muhammadiyah, paksa. Yang penting niatnya ibadah, roh ikhlas mangkat, roh ikhlas rapat. Bapak-bapak, itu kunci-kunci rahasia. Masih banyak materi yang saya sampaikan, saya tampilkan saja. Rapat rutin tolong dipraktekkan sepekan sekali. Mungkin ada pertanyaan, Pak, ngerapatin apa ya sepekan sekali? Wong kita rapat 3 bulan sekali aja bingung agendanya apa, gitu kan? Lo karena saking lamanya rapat 3 bulan sekali sampai nggak tahu agenda. Tapi semakin sering rapat, semakin tahu masalah. Semakin jarang rapat, semakin tidak tahu masalah. Maka kalau ranting mau maju, paksa sepekan sekali rapat. Silakan ranting wage tanya, rapatnya bisa seminggu 7 kali. Ranting-ranting yang maju itu seminggu tiap hari rapat, Pak. Gitu loh, Pak. Kenapa? Sudah banyak yang dirapatkan, Pak. Maka kalau bingung nanti agendanya apa, rapat pertama mulai sepekan sekali, harinya harus sama, jamnya harus sama, tidak boleh dirubah. Agar timbul siklus biologi di dalam diri kita. Oh, enggak Senin sore rapat, LPCR jam 4 mesti rapat. Bidang cabang, bidang masjid setiap Kamis siang jam 1 rapat. Enggak asal undangan udah tahu kan apa? Jamnya sama, harinya sama. Kalau mau sukses rapat, jamnya sama, harinya sama, enggak boleh ganti. Malam Jumat kayak ranting Gunung Pring juara 1 nasional juga di samping Wage. Itu ranting Gunung Pring itu, Pak, punya hari bermuhammadiyah pengurus setiap malam Jumat. Jadi malam Jumat bar ngisa tidak boleh agenda apapun kecuali kematian. Kalau orang ada tetangganya yang meninggal ya rapat terpaksa ditiadakan. Tapi setiap malam Jumat rapat rutin, nggak boleh berganti hari. Dari rumah ke rumah, rapat pertama di istri ketuanya yang istri pertama, nanti rapat terakhir di istri kedua. Ya, karena ranting Gunung Pring itu ketuanya memang istrinya 2, Pak. Nah, dulu bendara IPM angkatan kita, Mas. Gitu. Mas Rahmat Abdul Ghani itu memang istrinya 2. Istri kedua yang nyarikan istri pertama. Bapak-bapak kan berdoa begitu kan tiap hari. Ya, istri kedua itu yang nyarikan istri pertama. Kenapa? Karena Mas Rahmat Abdul Ghani itu punya toko bahan bangunan dan besi baja di beberapa tempat, pusing mikiri manajemennya. Maka istrinya pertama tahu diri, nyarikan istri kedua untuk suaminya agar bisa manajemennya baik toko-tokonya itu. Ya, bapak-bapak pengen begitu? Mohon punya toko besi baja dan bahan bangunan di mana-mana dulu. Ya, baru bilang sama istri. Nah, ini guyonan tapi kisah nyata. Ya, rapatnya menggembirakan. Ranting Gunung Pring dan muntilan ranting-rantingnya maju punya 3 kredo. Kumpul, kembul, tukul. Kumpul, sering silaturahmi, sering rapat, kumpul. Kembul, kalau rapat harus ada makannya. Kalau sudah makan, orang Indonesia itu biasanya cerdas. Nah, kumpul, kembul, tukul. Jadi kalau rapat jangan malaikatan terus. Wong Jawa itu saya malaikat ora ana apa-apa nih. Ya, sudah nih Muhammadiyah nggak digaji, nggak apa-apain, rapat nggak ada apa-apanya. Itu sedih lahir batin. Nah, rapat-rapat itu ada kalau Pak yang punya duit bawa tahu goreng atau apa, biar rapat itu gembira. Gitu. Yang ada yang kaya tolong bantu yang teman-teman belum mampu. Kalau organnya sudah jalan, ada anggaran untuk rapat sehingga rapat itu jadi bagus. Kumpul, kembul, tukul itu Gunung Pring dan sekitarnya. Nah, lanjut. Jam berapa sekarang, Pak? Ya sudah, berarti tutup. Silakan dibaca pentingnya masjid dan ranting Muhammadiyah. Lanjut. Ini contoh ranting yang ngajinya 2.500 sekarang tengah Wonosari.
Dan PCM yang ngajinya 4.000 namanya PCM Blimbing Sukoharjo. Ini foto, dua foto ranting dan cabang. Lanjut. Ini tentang memajukan dan menggembirakan, rumusan yang ditulis langsung oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Tujuan Muhammadiyah zaman dulu memajukan dan menggembirakan. Maka Islam berkemajuan itu bukan ada setelah Muktamar Makassar. Sejak Ki Haji Ahmad Dahlan sudah menulis memajukan dan menggembirakan. Al-Quran dan Sunnah kalau dipahami, dipraktekkan akan melahirkan kemajuan dan kebahagiaan bagi pengikutnya. Itu intinya begitulah Pak. Lanjut. Nah, ingat bermuhammadiyah dengan gembira, jangan seneng gelut. Mari banyak senyum dan sumringah. Lanjut. Mari kita baca bareng-bareng. Jadi orang Muhammad itu jangan baperan dan marahan. Ayo yang keras. 1, 2, 3. Jadi orang Muhammadiyah jangan baperan dan marahan. Kunci sukses ranting-ranting biasa di luar biasa. Pengurusnya nggak baperan dan nggak suka nesu-nesu. Rapat kok nesu. Oh diskusi kok tersinggung. Nah nggak maju-maju. Yang kedua, orang Muhammadiyah itu cerdas dan terbuka, tur orang mutungan. Orang Muhammadiyah itu cerdas dan terbuka, tur orang mutungan. 1, 2, 3. Orang Muhammadiyah itu cerdas dan terbuka, tur orang mutungan. Itu perintah Allah agar kita selalu bersyukur. Bersyukur itu membuka diri, terbuka atau membuka. Hanya orang yang bersyukur akan membuka diri untuk menerima masukan. Nah, ciri orang Muhammadiyah adalah bersyukur dengan kehidupan, membuka diri menerima masukan, dan tidak boleh mutungan. Rapat pendapatnya ditolak terus mulih, terus ngomong bengok-bengok sama istrinya. Wah, ya itu. Jadi pengurus Muhammadiyah harus sering silaturahmi, jangan hanya bertemu ketika rapat dan acara formal, rugi. Lanjut, terus lanjut, terus. Nah, dari biasa menuju luar biasa silakan dibaca sampai terakhir. Terus saya ingin menunjukkan materi saya banyak itu loh Pak. Nah. Lanjut. Dinamika masjid, lanjut. Nah ini data Masjid Muhammadiyah yang sudah bagus berapa, yang belum berapa dan sebagainya. Kita perkirakan Masjid Muhammadiyah itu 12 sampai 15.000. LPC RPM melalui sistem informasi Masjid Muhammadiyah baru mampu mendata 4.000 sekian. Akan kita teruskan, targetnya nanti Pak Agustus seluruh Masjid Muhammadiyah terdata. Karena Muhammadiyah sampai hari nggak punya data masjid. Lanjut. Ini yang rata-rata sholat jamaah Masjid Muhammadiyah dan umum itu hanya 30 orang. Bahkan ada saya di Pulang-Mundo ada masjid yang sholat subuh jamaahnya 1 orang. Saya nginap di penginapan dekat masjid, terus salah sholat di kaget. Saya masuk sudah masbuk, ketinggalan. Karena saya mau sholat di Masjid Raya Kotamu Bagus, Sulawesi Utara, direhab, debu nggak bisa. Saya nyari masjid di dekat masjid itu, ada Masjid Al-Huda. Saya sampai di situ Pak, begitu masuk, yang sholat 1 orang. Berarti yang adzan Bapak itu, yang qomat Bapak itu, yang imam Bapak itu, yang makmum saya. Kayak gitu ya. Begitu sudah selesai 2 rakaat saya masbuk. Gitu. Pas beliau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beliau jundil. Jundil itu kaget sampai terangkat. Bahasa Inggrisnya jundil. Nah, jundil itu. Nah saya ikut jundil juga. Kalau makmum kan harus mengikuti gerakan imam. Nah, enggak, saya tidak mengikuti, tapi saya jundil beneran, bukan ikut-ikut. Selesai sholat saya ngobrol, bahasa pernah jadi perwira di Polda Sulawesi Utara hampir 7 tahun. Nah, terus dia cerita, Pak Jamal, ini yang sedih. Saya khawatir kalau saya mati nanti tidak ada lagi orang yang sholat subuh di masjid ini. Untungnya itu bukan Masjid Muhammadiyah. Tapi itu bisa terjadi di masjid kita dimanapun kalau kita tidak peduli masjid. Mari kita buktikan iman kita, Islam kita dengan memakmurkan masjid. Saya kira itu Bapak-bapak yang saya hormati. Ikhlas, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.